Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, seperti biasa kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa, karena Allah senang dengan hambanya yang selalu berdoa di setiap aktivitasnya yang baik. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Dan selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua, ya. Kita harus berbakti minimal dengan mendoakannya setiap hari. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Pak Sam gak pernah bosan selalu mengingatkan setiap hari jangan pernah lepas untuk mendoakan kedua orang tua kalian, ya, agar ketika kalian nanti dewasa dan terus kalian laksanakan itu doa untuk orang tua, walaupun orang tua kalian sudah tiada, nanti kalian akan didoakan juga oleh anak kalian nanti. Seperti itulah hukum Allah. Ketika kalian rajin membaca doa untuk kedua orang tua, kalian rajin ya membantu orang tua atau berbakti, kalian pun akan punya anak yang akan berbakti kepada kalian. Ya, pegang omongan pasang. Maka kalian harus berbakti. Kalau kalian cuek saja sama orang tua, maka kalian pun akan dilakukan sama oleh anak kalian. Ya, kalian punya anak banyak, misalkan nanti di masa yang akan datang 5 atau 10 misalkan, nah semuanya cuek ya, datang hanya seperlunya saja, jarang ngasih kabar, telepon dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, harus berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Lanjut, kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Siap ya, jangan cuma didengar, 3 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang kisah hidup sederhana atau akhlak sederhana. Namun sebelum itu, Pak Sam ingin mengingatkan, di pelajaran yang telah lalu kita sudah belajar 2 bab, yaitu tentang surah Al-Maun, ya. Surah Al-Maun anak-anakku pelajari lagi ya. Dan tentang Rasul, ya, tentang Rasul Allah, yang mana Rasul Allah itu yang wajib diketahui hanya 25, dan Rasul Ulul Azmi ya hanya 5 saja. Nah, aku hafalkan kembali 25 nabi itu siapa saja, sebutkan nanti sama kalian. Dan Rasul ya Ulul Azmi yang 5 itu kalian usahakan kalian hafal ya. Yang terakhir yang Rasulul Azmi itu yang kelima, yaitu Nabi Muhammad ya. Kalian hafal, siapa tahu nanti ketika itu soal misalkan pelajaran ataupun PTS dan sebagainya akan keluar, nah kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Oke, hari ini kita tadi sesuai dengan apa yang Pak Sam sampaikan, kita akan belajar tentang hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu adanya di tengah-tengah antara berlebihan atau kikir. Apa itu kikir? Pelit ya. Jadi beradanya di tengah-tengah sini ya. Dia tidak berlebihan tapi tidak juga pelit. Nah, sederhana ini bukan berarti miskin ya. Hidup sederhana ini bukan berarti miskin atau tidak punya apa-apa ya. Sederhana itu kalau misalnya kita punya kemampuan
bisa makan 3 mangkok 4 mangkok, tapi kita hanya memilih makan 1 mangkok saja. Makan bakso misalnya, kita punya kemampuan untuk beli misalnya 3 mangkok sekaligus untuk kita makan sendiri misalnya, itu kan berlebihan. Tapi kita milih yang sederhana untuk hanya makan 1 mangkok saja, contoh itu. Terus ya, hidup sederhana sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kaya atau tidak? Kaya. Jangan salah, Nabi Muhammad itu ketika misalkan Idul Kurban, dia kurbannya tahu berapa? Kurang lebih 41 ekor, ya, puluhan ekor unta. Masya Allah, ya, setiap kurban dia selalu kurban puluhan unta. Itu kan disebut bukan miskin, ya. Masa kalau sekarang unta bisa di atas 30, 40, 50 juta satu ekornya, ya. Sedangkan dia anggaplah 20 aja, 20 anggaplah 40, ya, berarti dia 160 juta, ya. 80 juta, 10 80 10 4 40 ya. Bayangkan saja Nabi Muhammad berkurban itu bisa sampai puluhan unta, ya, per tahunnya. Kalau harga unta itu 40 juta per ekornya, kalau 20 saja dia berkurban, ya, itu bisa kurang lebih 800 juta per tahun dia kurban. Masya Allah, ya. Bukan berarti Nabi Muhammad miskin, dia kaya luar biasa, tapi memilih hidup sederhana. Bahkan tikarnya saja hanya 3 lapis, ya, 3 lapis. Ya, ketika Nabi Muhammad bangun dari tidurnya, di pipinya itu, ya, ada bekas tikernya. Ya, dulu dia pernah memarahi istrinya, atau menasihati istrinya karena beliau, ya, menambahkan karpet atau bahasanya tikar yang awalnya 3 menjadi 6 misalnya, ya. Jadi empuk dan sebagainya, dia nyenyak tidur bahkan sampai kesiangan, hanya melaksanakan sholat subuh saja berjamaah. Dia tidak bisa sholat tahajud. Akhirnya dia menanyakan, beliau Nabi Muhammad itu menanyakan kepada istri, kok empuk sekali? Ternyata lapisannya banyak. Akhirnya dia mengingatkan istrinya untuk mengambil kembali seperti semula, tikarnya cuma 3 lapis. Saking tidak mau hidup enak dan sebagainya, atau tidak mau terlewat sholat tahajudnya karena tidurnya terlalu pulas. Nah, jadi anakku yang saleh dan saleha, ya, nggak boleh berlebih. Mentang-mentang kalian megang uang berapa juta misalnya nih, ya, pengen makan ini, makan itu, makan ono dan sebagainya, semuanya dibeli. Ya, akhirnya mubazir. Memang bisa dibagi ke teman, ke siapapun. Nah, tapi hitungannya, ya, berlebihan. Ya, belilah sesuai kebutuhan. Kalau emang kita pengen makan bakso, udah makan bakso. Kita pengen makan mie ayam, makan mie ayam. Atau sekedar makan yang lain, makan secukupnya. Kalau memang niat ingin sedekah, boleh beli banyak dan bagi. Tapi niatnya cuma, oh, pengen beli ini, pengen beli itu, akhirnya nggak kemakan, ya. Akhirnya baru sedekah. Nah, baru terakhir sedekah dah tuh, tapi tidak niat dari awal. Nah, intinya anak-anakku, ya, hidup sederhana, ya, bukan berat miskin atau tidak punya apa-apa, ya. Jadi Nabi Muhammad sudah mencontohkan, diperintahkan oleh Allah. Nah, aku juga harus harus mempraktekkan, ya, nggak boleh boros mentang-mentang megang uang jajan 50.000 misalnya, hari itu juga dihabisin. Jangan, ya. 50.000, 100.000, ya, dikasih jajan misalkan sama orang tua rezekinya banyak, bagus dan sebagainya. Nih nak, 50.000 misalnya, ya, jajanlah 10-20, sisanya ditabung. Nah, itu baru anak yang hebat. Ya, itu contohnya saja, ya. Oke, cukup pembelajaran singkat tentang kisah hidup sederhana. Intinya kita harus belajar hidup sederhana.
Oke, cukup. Tidak ada tugas ya nak, tidak ada tugas yang Pak Sam sampaikan. Nah, sebelumnya seperti biasa bantu Pak Sam tekan tombol like yang ada di bawah sini, yang bentuk jempol. Sudah? Oke, ditekan. Kalau yang masih subscribe-nya berwarna merah ditekan ya, tapi kalau sudah abu-abu tidak usah, cukup tombol like saja. Oke, terima kasih sudah berbuat kebaikan dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku yang saleh dan soleha. Nasihat baik dari Pak Sam mohon untuk diterapkan karena kalian sendiri yang merasakan manfaatnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.